Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alsina Raisa Dakira Robaniah dengan NIM 1909613. Di sini saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hairunisa, NIM 1907962. Di sini saya sebagai penyaji 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Salsabila, NIM 1907891 sebagai penyaji kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia Munda Fitriani, NIM 1904677 sebagai penyaji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dianita Sotami, NIM 1904026 sebagai penyaji 4. Di sini saya sebagai moderator diskusi perkembangan kepribadian peserta didik dengan kecerdasan ganda. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan berbicara tentang materi yang berkaitan dengan kecerdasan ganda, kita harus terlebih dahulu mengetahui nih kira-kira kecerdasan itu apa ya. Oke, berarti setiap individu itu sudah dibekali oleh dua kemampuan. Nah, kemampuannya itu adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas intelektual dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan dalam sehari-harinya. Nah, udah kita ketahui nih bahwa kecerdasan itu bahwa setiap individu itu dibekali oleh dua kecerdasan. Nah, kira-kira ada nggak sih faktor yang mempengaruhi untuk berkembangnya kecerdasan suatu individu? Kira-kira ada nggak ya? Kecerdasan, menurut William Strong, kecerdasan adalah kapasitas umum dari kesadaran individu untuk menyesuaikan pikirannya terhadap persyaratan atau tuntunan baru. Sedangkan menurut Charles Parman menyebutkan bahwa kecerdasan merupakan dua kemampuan, yaitu kemampuan yang memegang tugas-tugas intelektual dan sejumlah kemampuan khusus memecahkan persoalan. Baylor dan Charles mengungkapkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan memecahkan persoalan-persoalan baru. Menurut Woodworth, kecerdasan itu sebagai suatu tindakan yang bijaksana dalam menghadapi setiap situasi secara tepat dan berhasil. Menurut Gardner, inteligensi bukan hanya sekedar nilai-nilai IQ semata, melainkan merupakan kepingan-kepingan kemampuan yang berlokasi pada bagian yang berbeda dari otak. Kemampuan-kemampuan ini saling berhubungan, namun strategi mengembangkan potensi kecerdasan itu tidak statis atau menetap sejak lahir. Menurut Jean Piaget, melakukan penelitian pada perkembangan intelektual sejak lahir hingga dewasa, dan ia membagi perkembangan itu menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensor motorik, praoperasional formal. Dalam pengembangan sensomotorik, anak dapat menghubungkan antara indera dan aktivitas motorik melalui percobaan, dan anak mulai membedakan diri dari realitas di luar dirinya. Dalam pengembangan profesional, anak mulai mengembangkan bahasa, dapat mengubah objek-objek dalam keadaan bentuk simbol, baik dari pikiran maupun kata, namun masih bersifat egosentris. Perkembangan operasional konkret, yaitu anak mulai mampu berpikir logis dan memahami konsep konservasi. Jadi, kecerdasan adalah kemampuan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang menuntut kemampuan pikiran, lebih menggunakan bagian otak.
Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Salsabila, NIM 1907891. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan itu, yang pertama ada faktor bawaan atau faktor biologis, di mana faktor tersebut ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor-faktor bawaan. Meskipun banyak argumentasi para ahli tentang pengaruh genetika atau faktor keturunan dalam perkembangan kecerdasan seseorang, tetapi semua sepakat bahwa genetika sedikit banyaknya berpengaruh. Hal riset dibandingkan dengan neuroscience menunjukkan faktor bahwa genetika berpengaruh terhadap respon kognitif seperti kewaspadaan, memori, dan sensori. Artinya, seseorang akan berpikir dan bertindak dengan menggunakan ketiga aspek itu secara stimulan. Yang kedua, ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu sendiri. Yang ketiga, ada faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, ada faktor kematangan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalahnya. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang keenam, ada pengalaman. Pengalaman merupakan ruang belajar yang dapat mendorong pertumbuhan potensi seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa potensi otak tumbuh dan berkembang sejalan dengan pengalaman hidup atau yang dilaluinya. Sejak lahir hingga kanak-kanak yang memperoleh pengasuhan yang baik dari ibunya akan tumbuh lebih cepat dan sukses dibanding anak yang kurang mendapat perhatian, cenderung menimbulkan rasa rendah diri dan frustasi. Bila hal itu terjadi secara berulang, akan menentukan besaran potensi kecerdasan yang dimilikinya. Yang ketujuh yaitu lingkungan. Lingkungan atau konteks akan banyak membentuk kepribadian termasuk potensi kecerdasan seseorang. Lingkungan yang memberikan stimulus dan tantangan hidup diikuti upaya pemberdayaan dukungan akan memperkuat mental dan kecerdasan. Yang kedelapan, ada kemauan dan keputusan. Kemauan yang kuat dalam diri seseorang membantu meningkatkan daya nalar dan membantu memecahkan masalah. Kemampuan dan keputusan seseorang dijelaskan dalam teori motivasi. Dorongan positif akan timbul dalam diri seseorang sejalan dengan lingkungan yang kondusif. Sebaliknya, jika lingkungan kurang menantang, sulit untuk membangun kecerdasan untuk berkreasi. Otak yang paling cerdas sekalipun akan sulit mengembangkan potensi intelektualnya. Yang kesembilan, ada aktivitas belajar dan kegiatan harian. Aktivitas dan kebiasaan manusia merupakan pengalaman yang sangat berharga dan bermakna bagi kesuksesan seseorang. Menggali kebiasaan hidup sehari-hari sangat membantu dalam memecahkan pengalaman belajar yang dipadukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam bermasyarakat. Implikasi dari model belajar terpadu memenuhi aktivitas dan pengalaman nyata pada intinya menyerukan perubahan fundamental dalam praktek bersekolah maupun di rumah yang bersifat pedagogis dan rangkaian pengembang kemampuannya majemuk melalui kebiasaan dan pengalaman yang berlangsung sepanjang hayat.
Wah, ternyata faktor yang mempengaruhi kecerdasan manusia itu ada banyak ya teman-teman. Ada faktor bawaan atau biologis, ada faktor minat dan pembawaan yang khas, ada faktor kematangan, faktor kebebasan, faktor pengalaman, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi dan membedakan antara kecerdasan individu satu dengan individu yang lainnya? Karena seperti kita ketahui bahwa setiap peserta didik atau individu itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Ada yang mudah memahami ketika suatu pembelajaran diajarkan kepada individu tersebut. Ada pula yang agak-agak terlambat gitu memahami pembelajaran yang diajarkan kepada individu tersebut. Kira-kira apa ya alat kecerdasan yang mempengaruhi perbedaan kecerdasan tersebut? Alat kecerdasan dalam tubuh manusia, alat yang mempengaruhi tingkat kecerdasan yaitu otak. Otak merupakan organ yang sangat kompleks. Kenapa? Karena seluruh tubuh dan gerak itu dipengaruhi oleh otak, dan otak juga bergerak karena pikiran. Dan antara otak dan pikiran itu sulit dipisahkan karena otak merupakan orang nyata yang kasat mata, dan otak juga tidak bisa bersifat abstrak karena tidak bisa melihat, dan hasil kerja dari pikiran itu adalah nyata. Nah, yang menandakan bahwa pikiran dan otak pada saat bekerja itu selalu bekerja sama. Wah, ternyata yang membedakan kecerdasan individu satu dengan individu yang lainnya itu adalah otak. Nah, otak itu kan digunakan untuk berpikir. Nah, jadi agar kecerdasan atau pemikiran kita pun meningkat, maka kita harus banyak menggunakan otak kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang kecerdasan ganda. Kira-kira kecerdasan ganda itu apa ya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan ganda? Kecerdasan ganda itu apa sih? Nah, teman-teman semuanya sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa arti dari kecerdasan itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kecerdasan ganda. Banyak banget para ahli dari berbagai disiplin ilmu pendidikan melakukan penelitian mengenai otak manusia. Nah, para ahli mengungkapkan bahwa seseorang individu atau manusia tidak hanya memiliki satu kecerdasan saja, melainkan lebih dari satu. Yang biasanya disebut dengan multiple intelligence atau dengan kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda ini atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh salah satu profesor psikologi di Harvard University yaitu Howard Gardner. Teori tersebut dijadikan sebagai acuan untuk lebih memahami, lebih mengerti lagi bakat serta kecerdasan yang dimiliki oleh individu, seseorang atau peserta didik. Ada beberapa karakteristik individu atau siswa yang harus dipahami oleh kita sebagai calon guru. Nah, salah satunya yang paling penting yaitu mengenai bakat serta kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Ketika guru tidak memahami bakat serta kemampuan yang dimiliki peserta didiknya, guru akan mengalami kesulitan dalam membantu proses pengembangan potensi diri peserta didik itu. Nah, jika guru juga tidak mengerti dan memahami kemampuan serta bakat yang dimiliki oleh peserta didik, maka peserta didik tersebut akan mengalami yang namanya tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya itu secara optimal. Nah, maka dari itu karakteristik ini yaitu bakat serta kemampuan sangat penting dan perlu sekali untuk dipahami oleh kita sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru. Oke, berarti setiap individu itu tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi setiap individu itu memiliki banyak kecerdasannya. Seperti ada yang ahli di dalam pengetahuan, ahli dalam keterampilan. Nah, itu disebutnya dengan multiple intelligence. Seperti itu. Nah, selanjutnya kira-kira kecerdasan ganda ini memiliki jenis-jenis gak ya? Jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, ada inteligensi bahasa atau linguistik. Kecerdasan bahasa berisi kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk
mengekspresikan arti yang kompleks. Berikut karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam inteligensi bahasa. Yang pertama, senang membaca buku, bercerita, atau mendongeng. Yang kedua, senang berkomunikasi, berbicara, berdialog. Yang keempat, pandai menghubungkan kata atau merangkai kata. Yang kelima, pandai menafsirkan kata. Yang keenam, senang mendengarkan musik. Lalu, ada inteligensi logis atau matematis. Kecerdasan logis matematis memungkinkan seseorang terampil dalam melakukan hitungan, penghitungan atau kuantifikasi, mengemukakan proposisi dan hipotesis, dan melakukan operasi matematis yang kompleks. Contohnya, senang bereksperimen, senang mengorganisasikan sesuatu, mampu berpikir logis baik induktif maupun deduktif, senang silogisme, dan senang berpikir abstrak dan simbolis. Intelijensi visual spesial. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spesial adalah orang yang memiliki kapasitas dalam berpikir secara 3 dimensi. Contoh-contoh orang yang memiliki kecerdasan spesial adalah pelaut, pilot, pematung, pelukis, dan arsitek. Kecerdasan spesial memungkinkan individu dapat mempersiapkan gambaran-gambaran baik internal maupun eksternal, dan mengartikan atau mengomunikasikan informasi grafis. Berikut ini karakteristik individu yang mempunyai kemampuan dalam intelijensi visual spesial. Yang pertama yaitu senang merancang sketsa seperti gambar, desain grafis, dan tabel. Yang kedua, peka terhadap citra, warna, dan sebagainya. Yang ketiga, pandai memvisualisasikan ide. Yang keempat, imajinasinya itu aktif. Yang kelima, mudah menentukan jalan pada ruang. Yang keenam, mempunyai persepsi yang tepat dari berbagai sudut pandang. Yang ketujuh, mengenal relasi benda-benda dalam ruang. Yang intelijensi musikal. Intelijensi musikal itu adalah kecerdasan musikal dibuktikan dengan adanya rasa sensitif terhadap nada, melodi, irama musik. Orang-orang yang masih memiliki kecerdasan musikal yang baik antara lain yaitu komposer, konduktor, musisi, kritikus musik, pembuat instrumen, dan orang-orang yang sensitif terhadap unsur suara. Berikut ini ada karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi musikal. Yang pertama yaitu pandai mengubah atau menciptakan musik. Yang kedua, senang dan pandai bernyanyi. Yang ketiga, pandai mengoperasikan musik serta menjaga ritme. Yang keempat, mudah menangkap musik. Dan yang kelima, peka terhadap suara dan musik. Selanjutnya ada intelijensi kinestik tubuh. Nah, intelijensi kinestik tubuh ini merupakan kecerdasan yang memungkinkan seseorang yang mampu manipulasi objek dan sering melakukan aktivitas fisik. Nah, biasanya ini tuh kecerdasan kinestik tubuh ini dilakukan oleh seorang atlet, penari, ahli bedah, pengrajin, dan lain-lainnya. Dan berikut contoh individu yang senang atau sering melakukan kecerdasan kinestik ini, yaitu individu itu sering menari atau berakting dan pandai dan aktif dalam olahraga tertentu, mudah berekspresi dengan tubuh, mudah mengekspresikan mimik wajah, dan sering berkoordinasi dan fleksibilitas tubuh yang tinggi, dan senang dan efektif berpikir sambil berjalan, berlari, dan berolahraga.
Dan seseorang ini juga pandai merakit atau membuat kerajinan dalam suatu produk, dan seseorang juga senang bergerak atau tidak bisa diam dalam waktu yang sangat lama. Dan dalam kecerdasan kinestik ini biasanya itu seseorang sering melakukan kegiatan hal yang di luar rumah, dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi seseorang. Selanjutnya ada intelijensi intrapersonal. Nah, intelijensi intrapersonal ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami dan dapat melakukan interaksi secara fiktif dengan orang lain. Nah, biasanya ini intelijensi intrapersonal ini itu dikaitkan dengan cita-cita atau bagaimana tujuan hidup dari seseorang manusia di kedepannya. Misalnya itu seperti guru yang sukses, sebagai aktor, pekerja politis, dan polisi. Dan biasanya ini orang-orang sudah menyadari bahwa intrapersonal ini merupakan salah satu faktor dari kesuksesan seseorang. Nah, individu yang memiliki kemampuan kecerdasan intrapersonal itu individu ini mampu menilai dirinya sendiri dan sering bermediasi, dan juga mampu merencanakan tujuan, menyusun cita-cita, dan rencana hidup yang jelas untuk di kehidupan kemudian. Dan orang ini individu juga memiliki jiwa yang bebas dan mudah berkonsentrasi dalam melakukan suatu hal, dan dia juga mampu menjaga keseimbangan diri, dan individu ini juga mampu mengekspresikan perasaan-perasaan yang berbeda, dan individu juga sadar akan realitas spiritual seperti dia rajin beribadah, rajin melaksanakan perintah agamanya. Selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal yang masuk ke dalam lingkup sosial atau kesosialan. Nah, kecerdasan interpersonal ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuan seseorang, individu atau peserta didik dalam membangun persepsi terhadap dirinya sendiri dengan akurat. Nah, karakteristik individu yang menunjukkan kemampuan dalam intelijensi interpersonal ini yaitu seperti mampu berorganisasi, mudah bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik oleh teman-temannya, kemudian juga orang yang memiliki kecerdasan ini juga kerap kali menjadi tempat sebagai curhat temannya, tempat berbagi keluh kesah dengan teman-temannya, karena orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki perasaan serta peka terhadap teman-temannya sendiri. Jenis kecerdasan ganda yang terakhir yaitu intelijensi naturalis. Nah, dari kata naturalis ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman untuk kita dengar. Nah, apa sih itu intelijensi naturalis? Intelijensi naturalis yaitu keahlian seseorang atau individu dalam mengenali serta mengelompokkan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti para pecinta alam. Nah, mereka sudah pasti memiliki kecerdasan naturalis ini. Nah, kenapa sih kok para pecinta alam dibilang memiliki kecerdasan naturalis? Nah, karakteristik dari kecerdasan naturalis ini yaitu seperti senang dengan tumbuh-tumbuhan, senang dengan hewan, senang memelihara binatang, akur sama binatangnya, kemudian senang berkebun, senang berkegiatan di alam yang terbuka, di ruangan terbuka, seperti itu. Nah, sudah jelas ya kenapa para pencinta alam dikatakan memiliki kecerdasan naturalis. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata kecerdasan ganda itu banyak sekali ya teman-teman jenisnya. Dan tidak terasa karena asiknya tentang penjelasan diskusi tentang hari ini tentang perkembangan kepribadian peserta didik dengan kecerdasan ganda, kita udah di akhir acara diskusi hari ini. Nah, maka dari itu saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa belajar tidak saja mengangkat hal-hal yang bersifat kognitif,
dan mencakup kemampuan satu aspek kecerdasan saja, tetapi menghidupkan secara utuh dan alamiah seluruh kecerdasan melalui pendekatan yang sesuai. Mendidik dan melatih merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan orang tua atau fasilitator dalam merangsang keseluruhan kecerdasan dan memperbaiki aspek-aspek yang masih lemah. Oleh karena itu, kemampuan mendidik sangat erat kaitannya dengan kemampuan mengidentifikasi dan melihat potensi kecerdasan pembelajar serta memahami bagaimana hal itu dikumpulkan dalam satu rangkaian belajar yang menarik. Nah, pengalaman-pengalaman menyenangkan ketika belajar akan menjadi aktivator bagi perkembangan kecerdasan pada tahap perkembangan berikutnya. Nah, sedangkan pengalaman yang menakutkan, memalukan, menyebabkan marah, dan pengalaman emosi negatif lainnya akan menghambat perkembangan kecerdasan pada tahap perkembangan berikutnya. Nah, perkembangan kecerdasan dapat dilakukan dengan teknik konseling, tutor sebaya, dengan cara guru menyeleksi siswa yang memiliki keunggulan dalam bidang tertentu. Anak yang memiliki keunggulan di bidang matematika misalnya, diminta membimbing teman-temannya yang kurang matematika. Pembimbing di dalam kelompok dapat bergantian tergantung pada kecerdasan apa yang akan dikembangkan. Mungkin sekian diskusi dari kelompok kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai moderator izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.